pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan kami agak sedikit lega karena cuaca sudah sedikit sekali segini hari ini. Belum ya? Masih berbes-berbes ya? Nangis terus. Paling tidak matahari sudah bersinar, masih dingin ya. Muak banget yang sama susah ngomong kan. Musim dingin kali ini benar-benar sangat ekstrim ya. Dan lebih lama dari sebelumnya. Lebih lama. Mungkin ini yang disebut sebagai climate change, perubahan iklim, pemanasan global, pendinginan global. Mudah-mudahan minggu depan pada saat menjumpai Anda lebih hangat lagi, sehangat berita yang sekarang sedang pecah di ibu kota Amerika Serikat, di Washington DC, di luar krisis Ukraina ya. Apa itu? Ini masalah yang lebih lokal, yaitu krisis ganja. Loh, krisis ganja? Kekurangan ganja gitu? Bukan, justru kelebihan mungkin. Karena akan ada dekriminalisasi. Dekriminalisasi, wah susah itu ya. Nah, terus? Jadi Pemda Washington DC itu awal Maret ini mengeluarkan Dewan Kotanya yang mengatakan bahwa mulai dari sekarang yang namanya kepemilikan ganja, jadi kalau misalnya kamu punya ganja ketangkap polisi sepanjang tidak lebih dari 1 ons, itu hanya akan dikenai denda $25, tidak dimasukkan penjara. Oh, ini berarti suatu hal yang baru gitu ya? Suatu hal baru untuk Washington DC. Meskipun sudah ada sejumlah negara bagian, berapa itu, sekitar 17 ya? Yang sudah melakukan dekriminalisasi terhadap penggunaan ganja. Tapi ini belum tentu lolos, karena yang namanya Washington DC ini kan ibu kota Amerika Serikat, jadi jurisdiksi hukumnya meskipun independen dan otonomi, namun tetap harus melalui persetujuan Kongres. Jadi masih harus direview lagi dan ini belum tentu lolos. Terus kira-kira alasannya apa itu? Argumentasi di balik dekriminalisasi ganja ini, apakah karena memang apa kira-kira sebabnya? Ada pertimbangan ekonomi yaitu bahwa selama ini yang namanya pelanggaran yang terkait dengan ganja itu kan banyak sekali, dan kemudian orang-orang itu harus dimasukkan penjara. Dan itu mahal. Ya kan? Karena untuk pengadilan, polisi, biaya di penjara dan sebagainya. Dan juga masalah civil rights, karena ternyata yang ditangkap itu 90% warga Amerika keturunan Afrika, minoritas ya. Kemudian ada alasan bahwa secara bahaya, ini kalau dibandingkan dengan alkohol dan tembakau, yang namanya menghisap ganja itu konon tidak semerugikan alkohol dan tembakau. Karena memang sampai sekarang ya belum ada bukti medis yang membuktikan bahwa ada pengguna ganja yang mati karena menghisap ganja. Tidak seperti halnya mati karena alkohol atau kanker menghisap rokok ya. Kalau di level federal sendiri bagaimana Pak? Apakah kan memang masih ilegal kan ganja itu? Sementara sekarang kalau kita melihat jajak pendapat dari berbagai belakangan ini, itu kan memang mayoritas warga Amerika, kalau tidak 50% ya, lebih itu mereka setuju kalau ada legalisasi untuk tujuan kesehatan, untuk pengobatan maupun untuk senang-senang gitu. Ya, betul. Jadi memang ini adalah satu perkembangan. Ya, kalau misalnya mungkin para pendukung legalisasi ini mengatakan ini sebetulnya sama saja seperti pada zaman tahun 30-an pada saat alkohol itu dilarang di Amerika Serikat. Zaman prohibition, era prohibition. Toh ternyata juga tidak efektif. Orang tetap minum, malah ada black market, malah berbahaya dan sebagainya. Kenapa tidak dilegalisasi saja? Tapi memang secara federal, di tingkat federal ini masih ilegal, dan ini yang membuat gamang secara hukum. Dan mungkin nanti kalau memang semakin banyak orang, semakin mayoritasnya semakin membengkak, mungkin juga akan berubah juga mungkin yang di level federal ya. Seperti misalkan seperti perkawinan sesama jenis, juga ada perubahan yang signifikan tentang opini publik di Amerika begitu ya. Ya, jadi ini memang menarik sekali untuk diamati secara hukum, dan kami akan terus melaporkannya untuk Anda. Namun sekali lagi ini hanya melaporkan loh. Melaporkan fakta ya, perkembangan dinamika warga Amerika, masyarakat Amerika. Ya, dan bukan untuk merekomendasikan. Tidak ada sponsor dari bandar. Untuk sementara ini saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Sampai jumpa.